Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya, Minda Cahaya Islam, NIM 2017-180 dari kelas Hukum Pidana 2G. Di sini akan mempresentasikan hasil daripada kerja kami, yaitu menjelaskan mengenai tindak pidana tugas UTS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tindak pidana kejahatan pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya. Nah, kenapa saya mengambil contoh ini? Dikarenakan inilah salah satu tugas yang kami tempuh pada saat ini. Jadi langsung saja, bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktik hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi. Ada dua macam, masing-masing dirumuskan dalam pasal 341 dan 342 KUHP. Pasal 341 dimaksudkan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandungnya tanpa direncanakan terlebih dahulu. Sedangkan ketentuan pasal 342 dimaksudkan bahwa pembunuhan terhadap bayi oleh ibunya secara berencana. Akan saya lanjut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak, ketentuan lain yang mengatur mengenai pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya. Jadi tidak hanya dalam KUHP, dalam undang-undang juga ada, yaitu terdapat di nomor 32 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Adapun ketentuan pasal 80 tersebut pidananya lebih berat dan dendanya cukup besar dibandingkan dengan ancaman pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan pasal 80 ayat 4 ini bisa untuk menjerat pelaku tindak pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Adapun ancaman hukuman ditambah sepertiganya. Jadi dalam pasal 80 ayat 4 ini dia dikenakan hukuman itu ditambahkan lagi dengan sepertiga daripada hukuman tersebut. Saya lanjut. Jadi selain ketentuan yang menjerat langsung terhadap pelaku pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya yang tadi saya sudah jelaskan, masih ada ketentuan lain yang dapat menjerat pelaku kejahatan yang berhubungan langsung dengan kasus tersebut, yaitu pelaku yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang masih di bawah umur. Ketentuan yang mengatur mengenai persetubuhan dengan perempuan yang masih di bawah umur ini diatur dalam pasal 287 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang bisa disebut KUHP. Baik, saya lanjut. Saya itu memiliki contoh kasus mengenai pembunuhan bayi terhadap pelakunya itu ibu kandungnya sendiri, yaitu di Surakarta. Jadi polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Adapun kegiatan pokok pihak kepolisian dalam rangka melaksanakan proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya meliputi: pertama, penyidik; kedua, penindak pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan; ketiga, pemeriksaan, yaitu saksi, ahli, tersangka; yang terakhir itu penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, pembuatan resum, penyusunan berkas perkara, penyerahan berkas perkara. Dari keempat kegiatan pokok, proses penyidikan pembunuhan terhadap bayi oleh ibu kandungnya dianggap telah memenuhi persyaratan formil, yaitu menyangkut format administrasi penyidikan, yakni melakukan pemeriksaan mengenai persyaratan material juga dianggap telah terpenuhi, yaitu yang menyangkut substansi hukum yang di dalamnya harus memenuhi unsur-unsur
pasal yang dipersangkakan, yakni pasal 341 KUHP dan pasal 342 KUHP yang kedua-duanya harus terpenuhi. Berdasarkan berita contoh kasus yang telah saya sampaikan di atas, saya berkesimpulan bahwa penerapan pasal yang disangkakan kepada tersangka telah dianggap sesuai. Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan dan penyidikan oleh polisi, di mana tersangka telah melakukan tindak pidana yang disangkakan pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau telah melakukan tindak pidana yang telah disangkakan dalam pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandungnya tanpa direncanakan terlebih dahulu. Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada saat ketika dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak-anak, dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Jadi ibu tersebut dikenakan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Baik, terima kasih presentasi dari saya, Minda Cahaya Islam. Saya mengundurkan diri, nanti akan dijelaskan selanjutnya oleh teman saya, yaitu mengenai pengguguran terhadap bayi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiani Novaridayati, NIM 2017-157. Saya akan menyampaikan tentang aborsi. Hukum pidana melarang tindakan aborsi karena hal tersebut menyangkut kejahatan terhadap nyawa. Ada sanksi tegas bagi pelaku yang melakukan aborsi maupun yang membantu melakukan aborsi. Tindak pidana pengguguran dan pembunuhan sebagaimana yang diatur dalam KUHP terdiri 4 macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pengguguran atau pembunuhan kandungan yang dilakukan sendiri yang diatur dalam pasal 346 KUHP. Yang kedua, tindak pidana pengguguran atau pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain dengan tanpa persetujuan wanita itu sendiri yang diatur dalam pasal 347 KUHP. Yang ketiga, tindak pidana pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain dengan persetujuan wanita yang mengandung, diatur dalam pasal 348 KUHP. Tindak pidana pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu, yaitu dokter, bidan, atau juru obat. Jenis tindak pidana ini diatur dalam pasal 346, yaitu yang berbunyi, seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana paling lama 4 tahun. Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana pengguguran kandungan terdiri dari unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif terdiri dari unsur menggugurkan atau mematikan atau menyuruh orang lain menggugurkan atau menyuruh orang lain mematikan kandungannya sendiri, dan unsur subjektifnya terdiri dari menggugurkan kandungan, mematikan kandungan, menyuruh orang lain menggugurkan kandungan, dan menyuruh orang lain mematikan kandungannya. Lalu, unsur menggugurkan kandungan. Pengguguran kandungan itu menjadi tindak pidana setelah dapat dibuktikan bahwa janin dalam kandungan itu masih hidup. Yang kedua, unsur mematikan kandungan. Dalam konteks ini, mematikan kandungan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan matinya janin dalam rahim seorang perempuan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa mematikan kandungan adalah mematikan kehidupan janin dalam rahim seorang perempuan, sebagaimana syarat untuk adanya perbuatan menggugurkan kandungan yang bersifat kriminal. Maka, untuk adanya perbuatan mematikan kandungan yang bersifat kriminal juga harus dibuktikan bahwa janin dalam kandungan perempuan itu harus hidup. Pembuktian ini sudah harus tentu dilakukan
oleh yang berkompeten, yaitu dokter. Yang ketiga, unsur menyuruh orang lain. Untuk menggugurkan atau mematikan kandungan, istilah menyuruh dalam konteks pasal 346 mempunyai makna yang berbeda dengan menyuruh yang dilakukan dalam konteks pasal 55 KUHP. Istilah menyuruh pasal 346 KUHP mempunyai makna yang bersifat harfiah. Artinya, istilah tersebut harus dimaknai dalam pengertian secara harfiah, bukan pengertian dalam konteks pasal 55 KUHP. Karena pengertian menyuruh dalam pasal 346 mempunyai makna yang sangat luas, maka sangat mungkin pengertian juga meliputi menyuruh melakukan dalam konteks pasal 55 KUHP. Dalam hal ini, oleh karena pengertian menyuruh lakukan dalam pasal 55 KUHP mempersyaratkan bahwa yang disuruh itu harus merupakan subjek tak bersalah atau manus ministra, maka pengertian menyuruh dalam pasal 346 KUHP dapat identik dengan menyuruh lakukan dalam konteks pasal 55 KUHP. Dalam hal yang disuruh mematikan untuk menggugurkan kandungan itu adalah subjek yang tak berkehendak. Dan yang keempat, unsur dengan sengaja. Unsur dengan sengaja merupakan unsur kesalahan yang terdapat dalam tindak pidana yang diatur dalam pasal 346 KUHP. Terus, pasal yang kedua yaitu tentang pengguguran atau pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain tanpa persetujuan orang yang mengandung. Jenis tindak pidana pengguguran atau pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh lain tanpa persetujuan orang yang mengandung diatur dalam pasal 347 ayat 1 dan 2 KUHP yang menyatakan ayat 1, barang siapa yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ayat 2, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun. Berdasarkan rumusan pasal 347 KUHP tersimpul bahwa perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dilakukan oleh orang lain, bukan oleh wanita yang mengandung sendiri, berbeda dengan perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam pasal 346 KUHP, di mana pelakunya dapat perempuan yang mengandung itu sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, pengguguran atau pembunuhan kandungan atas persetujuan dari wanita yang mengandung. Pengguguran atau pembunuhan kandungan yang diatur dalam pasal 348 KUHP terjadi atas persetujuan dari wanita yang mengandung. Sementara, pengguguran atau pembunuhan yang diatur dalam pasal 347 KUHP terjadi tanpa persetujuan dari wanita yang mengandung. Adanya perbedaan yang cukup prinsipil menjadikan antara kedua tindak pidana tersebut diancam dengan pidana yang berbeda. Pasal 347 KUHP memuat ancaman pidana yang jauh lebih berat bila dibandingkan dengan pasal 348 KUHP. Persetujuan dari wanita yang mengandung sendiri merupakan unsur yang meringankan pidana dalam tindak pidana yang diatur dalam pasal 348 KUHP. Persetujuan dalam konteks pasal 348 KUHP mengandung makna bahwa wanita yang mengandung itu menyetujui atau menghendaki terhadap gugurnya atau matinya kandungannya. Dalam hal ini, tidak dipersoalkan dari mana inisiatif pengguguran atau pembunuhan kandungan itu berasal. Dari manapun inisiatif itu, dari wanita yang mengandung sendiri atau dari orang lain, sepanjang inisiatif itu kemudian menjadi kehendak bersama antara wanita yang mengandung itu dengan orang lain, maka dalam hal ini berarti adanya persetujuan dari wanita yang mengandung itu. Dalam hal ini harus dibuktikan adalah apakah gugurnya atau matinya kandungan perempuan itu dikehendaki oleh wanita yang mengandung itu sendiri atau tidak. Jadi dalam hal ini wanita yang mengandung itu hanya menyetujui terhadap gugurnya atau matinya kandungan. Dengan demikian, terhadap wanita yang mengandung itu sendiri bersalah melakukan tindak pidana pasal 346 KUHP, sementara orang lain yang menggugurkan atau mematikan dengan atas persetujuan itu bersalah melanggar pasal 348 KUHP. Persetujuan dalam pasal 348 KUHP artinya dikehendaki bersama dengan orang lain. Di sini ada dua orang atau lebih yang mempunyai kehendak yang sama terhadap gugur atau matinya kandungan itu. Syarat terjadi persetujuan harus ada dua pihak
yang mempunyai kehendak yang sama. Perbedaan pokok kejahatan pasal 348 KUHP dengan pasal 347 KUHP adalah bahwa perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam pasal 348 KUHP dilakukan dengan persetujuan perempuan yang mengandung. Lanjut, yang keempat, pengguguran atau pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu. Jenis tindak pidana ini diatur dalam pasal 349 KUHP. Tindak pidana dalam pasal ini tidak dapat dilakukan oleh setiap orang, sebab pelaku dalam tindak pidana ini haruslah orang yang mempunyai kualitas tertentu. Dalam hal ini seperti dokter, bidan, atau juru obat. Dokter, bidan, dan atau juru obat adalah pribadi yang melekat pada subjek hukum. Berdasarkan ketentuan pasal 349 KUHP dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut adalah 1. Perbuatan dokter, bidan, atau juru obat yang membantu melakukan kejahatan dalam pasal 346 KUHP. Yang kedua, perbuatan dokter, bidan, atau juru obat yang melakukan kejahatan pada pasal 347 dan 348 KUHP. Yang ketiga, perbuatan dokter, bidan, atau juru obat yang membantu melakukan kejahatan dalam pasal 347 dan 348 KUHP. Berdasarkan tiga jenis perbuatan itu, dapat disimpulkan bahwa dalam hal tindak pidana pasal 349 KUHP, dokter, bidan, atau juru obat tersebut berperan sebagai pelaku atau yang melakukan dan dapat berperan sebagai pembantu. Pengertian membantu melakukan dalam konteks pasal 349 KUHP sama dengan pengertian membantu melakukan dalam konteks pasal 56 KUHP. Dalam kedua konteks tersebut, membantu melakukan mempunyai makna sebagai perbuatan yang mempermudah atau melancarkan pelaksanaan kejahatan yang bersangkutan. Sekalipun keduanya mempunyai pengertian yang sama, tetapi tanggung jawab pidana yang melekat dalam pengertian membantu melakukan dalam dua pasal itu sangat berbeda. Perbedaan tanggung jawab pidana dalam kedua pasal tersebut adalah 1. Dalam pasal 56 KUHP, membantu melakukan membawa konsekuensi adanya pengurangan pidana. Dalam hal pelaku membantu pidana yang dapat dijatuhkan adalah maksimum pidana untuk kejahatan yang bersangkutan dikurangi sepertiga. Sementara membantu dalam pasal 349 KUHP justru membawa konsekuensi penambahan pidana. Berdasarkan pasal 349 KUHP, seorang dokter, bidan, atau juru obat yang membantu melakukan kejahatan dalam pasal 347 dan 348 KUHP, pidananya dapat ditambah sepertiga. Artinya, terhadap orang-orang yang mempunyai kualitas tersebut apabila membantu melakukan kejahatan dalam pasal 347 dan 348 KUHP dapat dijatuhkan pidana sepertiga lebih tinggi di atas maksimum pidana yang diancam terhadap kejahatan yang bersangkutan. Yang kedua, dimungkinkan penjatuhan pidana tambahan pada membantu melakukan dalam pasal 349 KUHP. Contoh kasus yang saya ambil yaitu kasus di Surabaya. Polisi menangkap 2 pelaku aborsi dan pembuangan janin di Sungai Genteng, Kali, Surabaya. Ironisnya, kedua pelaku yakni kakek dan ibu dari janin tersebut. Mereka nekat menggugurkan janin tersebut karena merasa malu dengan tetangga. Kejadian tanggal 17 September ditemukan bayi. Kemudian pada tanggal 19 malam hari dapat informasi bahwa ada seorang perempuan diantar bapaknya ke rumah sakit, kata Priyono kepada wartawan yang di Mapolsek Bubutan. Selain mengamankan 2 pelaku, polisi juga menyita 2 barang bukti, yakni sekop dan gunting. Kedua alat itu juga digunakan untuk memotong dan menguburkan ari-ari dari janin yang dilakukan oleh pelaku selama membantu aborsi anaknya. Atas perbuatannya tersebut, kedua pelaku diancam dengan pasal 346 KUHP
dan atau pasal 77 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Adapun ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara.